Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Udia dengan NIM A1C11906 dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kali ini saya akan membahas permasalahan yang keempat. Nah, sebelum itu, teman-teman dapat menyaksikan videonya pada link berikut ini ya. Berikut daftar alat dan bahan yang diperlukan: daun sirih, saringan, alkohol, wadah ekstraksi, dan batang pengaduk. Pertama-tama, serbuk simplisia ini akan kita masukkan ke dalam wadah maceratornya. Untuk memudahkan, gunakanlah kertas sebagai corong. Lipat bagian kertas, kemudian taruh di bagian tutup botol. Kemudian masukkan serbuk ke dalam wadah secara perlahan-lahan. Kemudian kita akan menambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 1000 ml. Nantinya pelarut ini akan dibagi menjadi dua, yaitu 700 ml digunakan untuk maserasi dan sisanya 300 ml digunakan untuk remaserasi. Setelah kita tambahkan etanol, kemudian kita aduk. Pengadukan ini akan membantu proses penyarian dari senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam simplisia daun sirih. Untuk maserasi, kita lakukan selama 3 hari. Jadi kita akan merendam simplisia daun sirih ini di dalam etanol selama 3 hari. Untuk setiap harinya akan kita aduk sesekali. Untuk penyimpanan, selama proses maserasi, campuran ini harus terhindar dari cahaya, maka kita simpan ke dalam ruangan yang kedap cahaya. Nah, kita tunggu sampai besok dan sesekali akan kita aduk. Nah, sekarang sudah hari berikutnya. Sekarang kita akan ambil bahan kita yang sudah didiamkan kemarin, kemudian kita aduk. Jadi proses pengadukan ini akan membantu senyawa-senyawa metabolit sekunder di dalam daun sirih agar cepat melarut ke dalam pelarut yang kita gunakan, yaitu etanol 96%. Jangan lupa untuk maserat ini perlu disimpan untuk hari ketiga. Setelah 3 hari proses maserasi sudah selesai, kemudian maseratnya ini akan kita pisahkan dari ampasnya, sehingga langsung kita saring saja. Jadi untuk saringnya atau maseratnya kita saring menggunakan penyaring. Nah, kita saring sedikit demi sedikit sampai terpisah dari ampasnya. Untuk ampas yang tersisa, nanti kita akan lakukan proses penyarian ulang yang dinamakan remaserasi menggunakan pelarut sisa dari yang kemarin. Nah, untuk ampas yang tersisa ini kemudian kita tambahkan pelarut etanol sisa kemarin. Nah, videonya tadi kan sudah ditonton sama teman-teman semua nih. Nah, jadi pada percobaan kali ini itu saya akan membahas mengenai ide kreatif yang akan saya berikan mengenai maserasi kali ini. Nah, ide yang pertama itu adalah mengenai bentuk dari simplisianya. Seperti yang telah teman-teman lihat sebelumnya, itu kan praktikan tidak memperlihatkan bagaimana cara dia menghaluskan dari simplisianya. Dan juga dapat terlihat di sana bahwa simplisianya itu masih berbentuk masih kasar-kasar atau masih berukuran besar, atau dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, seperti gambar tadi, itu kan simplisia masih kasar-kasar nih. Dan juga sebelum dimasukkan ke botol itu tidak disaring terlebih dahulu, sehingga ukuran-ukuran yang besar itu tidak tersaring atau dimasukkan begitu saja. Nah, di sini dapat kita alangkah lebih baiknya nih jika pada saat penghalusannya itu menggunakan blender ataupun alat-alat yang dapat menghaluskan simplisia sehingga simplisianya ini dapat benar-benar halus, karena dapat kita ketahui bahwa semakin kecil ukuran dari simplisianya maka akan menyebabkan partikelnya itu akan semakin kompak atau bersatu, sehingga
zat penyari solidnya itu tidak dapat tertembus, dan juga ekstrak dari randemennya ini dapat dihasilkan lebih banyak lagi. Begitu. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai tutup atau pengemasan dari botol dari maserasinya, yang mana pada praktikan tadi itu kan sudah melakukan atau meletakkan dari botol maserasinya itu sudah diletakkan di tempat yang gelap, itu sudah cukup baik. Dan juga alangkah lebih baiknya nih jika kita memastikan bahwa cahaya matahari itu tidak dapat masuk dengan cara menutup botol maserasi tadi itu dengan menggunakan plastik hitam, yang mana plastik hitam ini dia akan memastikan bahwa botol maserasi tadi itu tidak terkena cahaya matahari, yang mana jika terkena matahari itu akan merusak dari kadar senyawa yang akan kita ekstrak nantinya. Lalu kenapa sih itu harus menggunakan plastik yang berwarna hitam atau tidak boleh menggunakan plastik berwarna lain? Nah, jika kita menggunakan plastik yang berwarna lain ataupun misalnya berwarna merah ataupun berwarna putih, itu kan cahaya masih bisa mengenai dari botol maserasinya, sehingga masih bisa terkena cahaya matahari jika menggunakan plastik berwarna lain. Nah, baiklah, cukup sekian dan terima kasih karena telah menyaksikan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.